Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faldi Tahir, NIM 2222136. Baik, saya ingin menjelaskan sedikit tentang partisipasi masyarakat daerah. Baik, kita masuk ke slide pertama, yaitu partisipasi. Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan, dengan memberi masukan seperti pikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan modal. Baik, slide kedua. Sini kita menjelaskan tentang masyarakat. Menurut Leon, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dalam bekerja sama sehingga dapat membentuk organisasi yang mengatur setiap individu dalam masyarakat tersebut. Dan membentuk setiap individu dalam masyarakat dapat mengatur diri sendiri dan berpikir tentang dirinya sebagai suatu kesatuan sosial dengan batasan tertentu. Yang ketiga, ciri masyarakat pada umumnya. Yang pertama, manusia yang hidup bersama sekurang-kurangnya terdiri atas 2 orang. Yang kedua, bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan atau lain-lain. Yang keempat, merupakan suatu sistem hidup bersama. Ada pula macam-macam partisipasi masyarakat. Menurut Cohen dan Ophoff, yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi. Ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Yang pertama, faktor internal. Menurut Siamet tahun 2003, faktor internal adalah berasal dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu dan kesatuan kelompok di dalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat dengan ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan, pekerjaan, atau penghasilan. Yang kedua, faktor eksternal. Menurut Sunarti dalam jurnal Tata Kelola 2003, faktor-faktor internal ini dapat dikatakan petaru atau stakeholder, yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap program ini. Petarung kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan atau mempunyai posisi penting guna sukses program. Ada pula masalah-masalah dalam partisipasi masyarakat. Yang pertama, tahapan perencanaan pembangunan atau partisipasi defisien sebagai kemampuan masyarakat secara penuh untuk mendukung pembangunan dalam direncanakan dalam berbagai sehingga dapat masyarakat bersifat pasif dan hanya sebagai subordinasi pemerintah. Yang kedua, tahapan pelaksanaan pembangunan di lapangan. Pembangunan yang direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah didefinisikan sebagai keputusan masyarakat sedang dan direncanakan, dan atau ditetapkan masyarakat didefinisikan sebagai keinginan masyarakat. Ada pula fungsi-fungsi partisipasi. Yang pertama, partisipasi masyarakat sebagai suatu kebijakan. Yang kedua, partisipasi masyarakat sebagai strategi. Yang ketiga, partisipasi masyarakat sebagai alat komunikasi. Yang keempat, partisipasi masyarakat sebagai alat menyelesaikan sengketa.
Yang terakhir, partisipasi masyarakat sebagai terapi. Ada pula manfaat partisipasi. Yang pertama, menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan proses belajar. Yang ketiga, meneliminsis perasaan terasing. Yang keempat, menimbulkan dukungan dan pemerintah dalam rencana pemerintah. Yang kelima, menciptakan kesadaran politik. Ada pula tahapan-tahapan partisipasi masyarakat. Yang pertama, tahap pengambilan keputusan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam saat rapat. Tahap pengambilan keputusan yang dimaksud di sini yaitu pada perencanaan dan pelaksanaan suatu program. Yang kedua, tahap pelaksanaan yang merupakan tahap terpenting dalam pembangunan. Sebab ini dari pembangunan adalah pelaksanaannya. Wujud nyata partisipasi pada tahap ini digolongkan menjadi 3, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran untuk sumbangan materi dan bentuk tindakan sebagai anggota proyek. Yang ketiga, tahap evaluasi. Dianggap penting sebagai partisipasi masyarakat pada tahap ini merupakan umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan proyek selanjutnya. Yang keempat, tahap menikmati hasil yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.